Pak. Jadi dari saya Ibu Prayitno, Siti atas dulu Bapak Guru Karuna, ini ada penugasan mengenai hal kasus yang mungkin kita mohon maaf udah waktunya Bapak. Iya, kabar siapa nih? Alhamdulillah sehat. Sini nanti saya mohon waktunya Bapak kepala sekolah untuk mewawancara dengan yang saya kemukakan pada panggilan. Ya, Bapak ini mohon untuk Bapak nanti memberikan hal-hal apa yang saya tanyakan. Ya, itu Bapak untuk yang pertama. Ini selama ini bagaimana panjenengan selaku kepala sekolah dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dalam rujukan sekolah. Terima kasih Pak Eko. Terkait dengan masalah-masalah yang dilema etika atau masalah yang memiliki dua sisi ya, ketika kita ambil keputusan satu maka sisi lain yang harus diterima itu ya banyak. Contohnya ketika sekolah kita menyelenggarakan penilaian berbasis Android itu menurut saya itu menjadi masalah dilematis. Di sisi lain saya ingin mengembangkan sekolah, melaksanakan kurikulum dengan baik, tapi di sisi lain juga sebagai anggota MKKS di mana MKKS menyediakan soal kami tidak bisa ikut serta. Nah, di situ sebenarnya kan artinya tidak bisa mendukung program MKKS. Salah satunya itu. Lanjut ini Pak, ya, selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah sehingga Bapak terutama untuk kasus-kasus yang tadi Bapak sampaikan sehingga di mana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih Pak. Kita fokus ke masalah itu Pak ya. Kita fokus masalah nilai privasi Android. Jadi ketika saya akan memutuskan itu, saya pelajari dulu Pak regulasinya. Regulasinya seperti apa sih? Kemudian saya identifikasi kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kemanfaatannya bagi sekolah yaitu untuk murid, untuk guru dan lain sebagainya termasuk efisiensinya itu. Jadi caranya itu setelah diidentifikasi saya selalu berkomunikasi dengan seluruh karena sekolah itu kan teamwork ya, tim kuat jadi identifikasi dulu regulasinya, kemudian komunikasi dan identifikasi setelah itu termasuk dalam langkah-langkah dan prosedur kan ya, dengan apa yang selaku kepala sekolah memberikan suatu hal-hal kebijakan terhadap siapa yang Bapak memberikan suatu hal mengenai kasus Android termasuk dari soal-soal yang tadi Bapak mengenai kebijakan dengan kasus Android berarti kan beda dari sekolah-sekolah yang lain itu Bapak. Lanjut ini Bapak, hal-hal apa saja selama ini Bapak dalam memberikan suatu anggapan efektif dalam pengambilan keputusan sehingga kasus-kasus dilema etika itu muncul itu bagaimana untuk anggapannya yang efektif langkah-langkahnya. Jadi begini Pak, jadi kasus-kasus itu bisa kita selesaikan secara efektif itu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Jadi bisa melibatkan seluruh guru, peserta didik, orang tua, pemuda itu dilibatkan semua sesuai dengan prosedur yang ada secara kolaboratif, bekerjasama sehingga itu bisa efektif. Nah, jadi masalah-masalah bisa sangat dikurangi. Nah, kemudian dengan pihak lain yang yang berlawanan dengan apa yang diputuskan tadi itu ya kita komunikasikan sehingga pihak lain itu tahu persis permasalahannya harus yang kami hadapi. Jadi yang jelas beda dengan hal-hal yang misalkan sekolah lain kan ya mengambil langkah ya Android sehingga langkah kita itu Bapak mungkin dengan adanya ini kan timbul dilema
Ya, keputusannya tapi jelas dari Bapak sendiri kan sudah mengambil keputusan lah ya. Yang saja ini Bapak, hal-hal yang tadi sudah Bapak sampaikan mungkin terdapat adanya suatu tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut. oh iya, pasti Pak, itu tantangan itu selalu ada. Nah, tantangan baik itu yang berasal dari dalam maupun tantangan yang berasal dari luar. Nah, untuk mengatasi tantangan itu, ketika kita membuat sebuah perencanaan untuk mengambil keputusan tadi, itu sudah diperhitungkan Pak. Tantangannya apa saja, misalnya tantangannya berkaitan dengan HP itu apa saja, tantangannya berkaitan dengan apa namanya organisasi KS bagaimana, itu banyak tantangan. Tapi alhamdulillah bisa tercapai. Jelas dari pihak LKPR dan yang lainnya itu mengizinkan Bapak. Ya, karena itu sebenarnya apa namanya bukan izin tidak izinnya ya, akan tetapi apa ya, konsekuensi juga anggota kita harus mempunyai konsekuensi lain dengan penyedia, sehingga kita bisa memunculkan hal yang baru pada sekolah kita. Ya. Yang selanjutnya Bapak, apakah selama panjenengan memimpin sebuah tatkala hanya dengan adanya satu hal sebuah penyelesaian kasus di 5 etika tersebut, sehingga dengan adanya panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, sehingga bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan? Terima kasih Pak. Ketika saya menghadapi sebuah permasalahan dilematika, maka saya pilah-pilah. Ada yang harus saya selesaikan di saat itu juga. Ada yang saya harus buat timing tersendiri, jadwal itu sendiri. Melihat kasusnya. Kalau kasusnya sangat mendesak, ya di saat itu juga, di waktu hari itu juga memang harus selesai ya, harus diselesaikan. Tetapi kalau berkaitan dengan ini yang tadi fokus yang saya utarakan ya, penilaian berbasis Android, jadi maka saya harus ada jenjang waktu karena harus berkomunikasi dengan teman-teman, menyiapkan perangkatnya dan sebagainya, dan itu ada jadwalnya, jadi ada tahapan-tahapan. Tapi untuk kasus tertentu mungkin di luar itu yang sifatnya mendesak ya segera. Jadi semuanya ada penanganan tadi ya, hal yang apa yang seperti dilema di sampai satu penghasilan sehingga Bapak mempunyai suatu nilai-nilai kebajikan yang baik cara untuk memutuskannya, menjalankannya sehingga bisa dengan kerjasama dengan semua. Selanjutnya ini Bapak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Banyak Pak, dari teman-teman yang alhamdulillah teman-teman mendukung ya ketika ada permasalahan itu, karena kami komunikasikan dengan terbuka. Itu tim kami dari SMP, guru, TU itu sangat mendukung, termasuk komite sekolah juga sangat mendukung. Jadi itu pihak-pihak yang mendukung, jadi baik guru, TU, kemudian wali murid, komite, termasuk murid pun sangat mendukung. Jadi termasuk kayak wali kelas yang sesuai dengan basicnya jelas yang diampun, terus menjelaskan dengan sebaik mungkin manfaat dari Android tersebut sehingga dengan link tersebut tadi yang sesuai dengan kemampuan siswa sehingga siswa mampu untuk mengoperasikan HP tersebut juga. Yang terakhir ini Bapak, dengan dari hal semua yang Bapak sampaikan itu pembelajaran apa yang panjenengan petik dan pengalaman panjenengan sehingga mengambil keputusan dilema etika tersebut. Jadi pembelajaran yang bisa saya petik dari sebuah kasus misalnya atau peristiwa atau masalah itu, yang pertama itu ketika kita menghadapi kasus itu harus dilihat betul regulasinya.
karena kita harus berpegang pada regulasi. Yang kedua, dikalkulasi skala prioritasnya. Yang ketiga, untuk memutuskan itu harus dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan tim yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah direfleksikan, Pak. Dengan keputusan itu ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau tidak, itu harus selalu seperti itu. Jadi itu untuk langkah-langkah atau pembelajaran yang saya peroleh dari penyelesaian sebuah kasus kiriman ikutan. Artinya ada kepentingan, kalau satu ini dipenuhi maka yang lain akan berkurang dan sebagainya, itu kan namanya dirematikan. Jadi dari satu kasus itu jadi itu yang bisa saya petik pelajaran. Ini Pak, dengan adanya hal tadi panjenengan sudah menjelaskan beberapa hal, sehingga ini untuk mengacu pada siswa Pak, itu kan masuk dengan sesuai dengan jamnya, itu pada waktu membawa HP itu nanti bagaimana Pak untuk terlebih dahulu? Oh iya, terima kasih Pak. Jadi di sisi lain, selain pemanfaatan efisiensi dan sebagainya, itu ada tujuan tersendiri yang akan kami capai. Yang pertama adalah mendampingi, mengendalikan, mengarahkan penggunaan HP anak, sehingga anak itu harus belajar disiplin. Ketika dia masuk, HP dikumpulkan di box, kemudian saat akan tes digunakan itu dibawa oleh guru, kemudian nanti digunakan UTS, setelah tes itu dikembalikan lagi. Jika di situ dapat pembelajaran bahwa anak itu menggunakan alat itu untuk kepentingan yang betul-betul sesuai dengan aturan yang ada, seperti itu. Jadi terkondisi, artinya anak itu sambil membelajarkan kapan menggunakan, kapan tidak digunakan, itu. Jadi sesuai dengan organisasi zaman lah ya, dengan generasi emas lah gitu ya. Ya, mungkin itu saja Bapak dari saya, dan terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan hal-hal apa yang sudah saya tanyakan secara jelas, sehingga saya merasa senang Bapak dengan adanya bertemu dengan sehingga saya tahu bahwa apa yang kasus yang dirasakan atau yang dilihat dari SMP Negeri 1 Kandang Serang dengan Android, yang dimana dengan adanya suatu penilaian ini lewat dengan aplikasi-aplikasi, sehingga Bapak Ibu guru itu mendapatkan suatu penilaian dari siswa sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan. Nanti penilaian di situ nanti langsung terlihat gitu Pak. Ya, hanya itu Bapak. Saya sekali lagi mohon maaf telah mengganggu waktu panjenengan. Saya sekali lagi terima kasih, dan kami terang Bapak terima kasih sekali, sehingga Bapak sudah memberikan waktunya kepada kami. Itu saja, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Alhamdulillah Ibu, belum petugasan dari CPP angkatan 10 ngepanakan bahwa Ibu Retno sakit kesembuhan saya Ibu. Mohon maaf saya mengganggu waktu panjenengan. Tidak Pak, selagi saya selaku apa istilahnya mitra kerja panjenengan dari apa istilahnya ya, sesama guru, kita bisa memberikan apa ya istilahnya bantuan atau kerjasama seperti itu. Apalagi panjenengan sebagai guru TPP itu kami semua Bapak Ibu guru, teman-teman kepala sekolah itu semua antusias dan mendukung atau mensupport semua. Terima kasih Ibu telah memberikan waktu untuk saya. Begini Ibu, di dalam tugas kami itu kan ada
beberapa hal yang ditanyakan saya itu tentang kasus di lingkungan ketiga ada di SD Tanjungnya selaku kepala sekolah biasanya itu ya, konten hal-hal sesuatu yang dibahas dari selama itu mengambil di SMI gitu. Dan saya tanyakan di sini yang pertama itu ibu selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bimbingan ketiga atau juga pola yang tentang di sini kan ibu bahas yang tentang inklusi ibu kayak Iya. dengan siswa yang biasa gitu Iya. itu jawaban ibu gitu. Iya Bapak. Begini Pak, di SDN 02 Lambur itu sebagai sekolah penyelenggara inklusi, tetapi kami khususnya saya sebagai yang dikeluarkan di SD Lambur 2 itu melaksanakan amanah itu dari pemerintah Kabupaten Pekalongan, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, bahwasannya SD 02 Lambur itu harus bisa istilahnya menangani, menerima semua siswa, baik itu dalam tanda kutip siswa yang reguler atau bisa dikatakan wajar atau normal, dan juga siswa yang berkebutuhan khusus seperti itu. Namun demikian seperti ini Pak, memang betul ada dilema atau suatu kendala dalam permasalahan di setiap harinya, dikarenakan begini, dari pemerintah Kabupaten Pekalongan itu memberi amanat kepada SD 02 Lambur untuk penyelenggara sekolah inklusi. Namun demikian Bapak Ibu guru ataupun istilahnya sebagai untuk memberi pelajaran atau sebagai guru di dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak itu, kami itu hanya mendapatkan suatu istilahnya bimbingan atau bimbingan dan bimtek atau juga itu diklat itu secara daring, dan juga ada beberapa kali itu secara luring. Namun tidak semua Bapak Ibu guru atau belum semua Bapak Ibu guru itu mengikuti semua Pak. Nah, memang itu ada schedule yang beda-beda ibu ya. Iya. Nah itu kadang-kadang kami itu menjadi dilema sekali. Di satu sisi begini, walaupun kami sudah memberikan istilahnya sosialisasi kepada orang tua wali murid dengan komite sekolah, bahkan dengan pemerintah desa atau perangkat desa ini dalam hal ini itu Bapak Kepala Desa terkait SD Lambur 2 itu sebagai penyelenggara inklusi, agar semua orang tua murid yang mempunyai putra yang sekolah di sini itu bisa menerima bahwasannya SD Lambur 2 ini sekarang menjadi sekolah penyelenggara inklusi. Siswa-siswanya ada yang dalam tanda kutip itu berkebutuhan khusus. Jadi ada yang dalam hal ini kebetulan itu sekarang duduk di kelas 5 Pak. Ya, duduk di kelas 5. Itu berarti ada 4 istilahnya 4 anak hebat ya. Yang satu itu perempuan itu dia termasuk autis ya. Kemudian yang 3 itu laki-laki. Yang pertama itu tunarungu, tetapi anak tersebut mempunyai skill Pak, mempunyai motorik yang luar biasa. Kemarin itu ikut lomba MAPSI dalam bidang seni kaligrafi itu masuk juara 1, bahkan bisa mengikuti sampai di MAPSI tingkat kabupaten. Iya, di samping anak tersebut mempunyai kehebatan atau kekurangan, itu punya kehebatan, punya skill yang lain seperti itu. Kemudian yang satu itu sindrom. Jadi bisa dikatakan istilahnya anak itu sulit untuk menerima sesuatu pemahaman seperti itu. Nah yang satunya itu bisa dikatakan agak tuna laras sedikit atau bisa dikatakan anaknya itu tidak bisa dikendalikan seperti itu. Nah bahkan kemarin itu
anak tersebut itu dari salah satu anak yang laki-laki itu sudah mempunyai gejolak apa istilahnya perasaan yang di luar emosi tidak terkendali. Nah, pada saat itu guru kelasnya itu merasa kewalahan karena memang kami itu ya belum pernah sama sekali didatangi atau mendapatkan guru pendamping yang menangani khusus tentang anak-anak yang hebat atau guru khusus pendamping khusus dari SLB seperti itu. Jadi kami ya sebatas kemampuan Bapak Ibu guru itu dalam pengendaliannya kok sangat luar biasa sekali. Mungkin kalau anak yang dalam kategori normal itu kalau mempunyai suatu rasa itu kan karena dia normal mempunyai rasa izin atau malu dan sebagainya. Nah karena itu anak hebat, dia apa yang ada di hatinya dia nggak bisa membendung, nggak bisa mengendalikan emosinya. Lah dia kejar-kejar anak perempuan itu lah. Itu membuat guru kelas kami itu kewalahan menangani anak di satu sisi ini anak yang normal perlu bimbingan juga perlu arahan, yang satunya itu ya juga anak yang hebat itu ya juga membutuhkan pendidikan. Padahal kita kan negara Indonesia kan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan ya pasal 31 bahwasannya semua warga negara berhak mendapatkan pengajaran pendidikan. Nah, kami nggak boleh mengejas atau kamu anak yang ini nggak boleh masuk, tidak, apalagi sudah dijadikan sebagai penyelenggara inklusi. Jadi kami sebagai seorang pendidik ya tetap bisa mencari solusinya bagaimana. Nah akhirnya kami istilahnya konfirmasi dengan orang tua, datang ke rumah, home visit, akhirnya orang tua bisa menerima bahwasannya kita katakan bahwasannya putra ibu pada saat ini itu agak ada apa istilahnya permasalahan yang kami sebagai seorang guru belum bisa atau sampai titik di akhirnya itu putranya penjenengan tidak bisa dikendalikan dalam hal ini. Maka dari itu untuk bisa kegiatan pembelajaran di SD Lambur 2 itu bisa berjalan dengan normal dan bisa mengakomodasi anak yang normal dan yang hebat, maka dari itu mohon tolong putrane panjenengan sementara ini pembelajaran di rumah. Nanti Pak Guru akan memberikan materi ke rumah seperti itu. Nah, mohon Ibu, Bapak sebagai orang tua bisa menerima hal ini dengan legowo. Akhirnya bisa menerima. Jadi tadi antara dengan yang ibu si ibu ya, tadi kan sama-sama untuk memberikan suatu hal kebutuhan yang sama-sama rasa kasih sayang, ya, sehingga harus sesuai dengan siswa yang lainnya. Betul sekali Bapak. Ya, ini untuk selanjutnya Ibu. Iya. Selama ini bagaimana Ibu selaku Ibu Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama kangge kasus-kasus kaum ibu ya, di antaranya keduanya itu sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Begini Bapak, ketika kami sharing bersama dengan Dewan Guru dan staf di SD 02 Lambur, kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru bahwasannya karena sekolah kita itu memang sudah diberi amanat dari pemerintah Kabupaten Pekalongan, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, bahwasannya sebagai penyelenggara inklusi dengan ikhlas kita Bapak Ibu Guru harus bisa melaksanakan tugas ini dengan legowo dan bisa didasari dengan niat yang ikhlas, bahwasannya kodrat anak itu berbeda-beda dan itu istilahnya karena kalau kita laksanakan dengan baik dan ikhlas, insya Allah nanti akan ada solusinya seperti itu. Nah selain itu juga kami punya mitra di dalam pendidikan, dalam istilahnya keluarga besar SD Negeri 02 Lambur itu
selalu sosialisasi setiap awal tahun pelajaran, dan juga jika ada event-event atau kegiatan itu selalu merawuhkan komite sekolah bersama dengan orang tua wali murid. Nah, kemudian mengadakan suatu sosialisasi juga. Jadi apa istilahnya, biar bisa saling menerima dengan legowo dengan keadaan ini, tidak ada suatu apa ya istilahnya nanti biar putra-putranya itu tidak ada saling ejek atau bullying di sekolah, sehingga sekolah akan terlaksana dengan nyaman, aman, dan bisa terkendali semua. Kebetulan ini pas sesuai dengan apa yang akan saya tanyakan yang ketiga itu tadi Oke. kalangan tersebut Oke. sehingga nanti Oke. hal selama itu kita dapat dukungan dari komite Betul. orang tua. Nah, ini kebetulan yang langkah yang ketiga sampun panjenengan bicarakan pada saya. Oke. Yang keempat nih, Iya. hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima etika tersebut yang sesuai dengan tadi lambung. Iya, begini Bapak, karena kami itu selalu sering bersama dengan Dewan Guru dan juga staf, juga selalu berkolaborasi dengan mitra kami komite dan juga orang tua wali murid. Nah, dengan adanya suatu komunikasi yang positif atau komunikasi dari kedua belah pihak atau kedua arah, baik dari sekolah maupun dari masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan apa ya pembelajaran di SD 02 Lambur itu tidak ada kesenjangan, dan juga selama ini anak-anak yang anak-anak kita yang reguler atau yang normal itu justru bisa ngomong sekali terhadap anak-anak yang hebat tadi, sehingga apa begini terjadilah suatu ini apa ya komunikasi yang efektif dan juga kenyamanan anak-anak dalam bergaul, dalam sosialisasi, kemudian juga tidak ada ketimpangan walaupun kamu itu apa kurang ini itu apa anak-anak kami bisa saling menerima begitu. Nah, dan juga Bapak Ibu gurunya itu alhamdulillah begini Pak, tidak mempunyai rasa apa ya istilahnya sungkan-sungkan seperti itu. Bahkan kalau misalnya datang anak tersebut itu kadang ke kantor seperti itu mungkin karena apa ya istilahnya merasa saya itu apa diperhatikan oleh ibu ini, kadang-kadang seperti itu sampai apa ya anak itu erat sekali seperti itu. Nah, dan jadi iya seperti itu. Jadi apa ya istilahnya sampai saat ini itu alhamdulillah itu apa komunikasi kami, hubungan kami dengan anak-anak tersebut, dengan anak yang normal, bahkan dengan orang tuanya itu akrab dan tidak terjadi suatu permasalahan. Yang tadinya tadi ada istilahnya apa ya oh anakku kok dikejar-kejar, itu dia menyadari, orang tuanya menyadari, bahkan memberi tahu pada anak tersebut, kamu itu kan begini loh, kamu itu kan ya dalam bahasanya kamu itu kan bisa dibilangin secara apa seperti ini dengan ibu guru, dengan bapak guru itu kamu kan mudeng. Lah kalau si itu temanmu yang itu kan butuh apa ya istilahnya butuh penanganan khusus. Kalau kamu nggak ngerti berarti kamu kan ya sama saja dengan itu, kamu harus tahu itu seperti itu. Nah akhirnya bisa menerima Pak. Jadi tadi bisa dihubungkan dengan tantangan dan pengambilan keputusan itu ya. Itu sehingga kasus etika itu nanti secara kita bisa memberikan pelayanan pada siswa kita. Iya. Semua kan
dianggap dengan adanya kenormalan atau inklusi itu kita semuanya sama. Sama, betul. Tidak ada pembeda Ibu, nggih. Iya, tidak ada pembeda, tidak ada kesenjangan, sehingga anak itu terakui, merasa diakui begitu loh. Ya, baik diakui oleh Bapak Ibu guru, diakui oleh teman-temannya begitu. Nah, Berarti nih Bu, iya. dengan panjenengan sebagai kepala sekolah itu kan ada sebutan alam kan konten jadwal supaya dengan penyelesaian kasus dilema tadi yang Ibu sampaikan itu untuk menyelesaikan itu di tempat dan sehingga memiliki suatu jadwal penyelesaian sehingga prosedur apa yang panjenengan ambil dengan suatu kebijakan tersebut selaku Ibu kepala sekolah. Ya, begini Pak, secara berkala ya Pak ya. Jadi misalnya itu apa istilahnya kami sharing pada hari Sabtu misalnya itu tidak pas kebetulan KKG kok ditiadakan atau tidak ada KKG seperti itu. Nah, kami melaksanakan sharing bersama dengan Bapak Ibu guru, terutama itu Bapak guru yang menjadi guru kelas yang ada anak-anak inklusi tersebut. Nah, itu satu itu. Yang kedua, ketika ada ini apa asesmen apa sumatif atau ketika penerimaan rapor itu kami sharing dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya kami datangkan. Di sini kan kalau pengambilan rapor SD 02 Lambur itu yang mengambil orang tua murid dan di samping juga kami memberikan apa istilahnya masukan-masukan terkait dengan keadaan putra putri selama pembelajaran satu semester atau ketika asesmen tengah semester itu berarti selama 3 bulan itu bagaimana keadaan putra putrinya seperti itu. Jadi setiap pengambilan raport itu juga kami apa istilahnya apa orang tua itu saya aturi untuk apa ya bisa dikatakan kami sebagai guru itu ya melaksanakan feedback ya. Dan juga orang tua itu merespon seperti itu. Nah, jadi pelaksanaannya ya tidak ada jadwal secara apa istilahnya detail rutin setiap tidak karena dikarenakan ya beberapa apa ya istilahnya ada hal-hal yang lain yang harus ditangani kan seperti itu. Orang tua tahu Ibu. Iya, jadi itu tadi secara berkala dengan Bapak Ibu guru. Kemudian setiap apa asesmen tengah semester dengan orang tua wali murid kami selalu melaporkan bagaimana sih keadaan putra putrinya panjenengan seperti itu. Kemudian ketika ambil rapor semester 1, semester 2 kenaikan kelas seperti itu. Jadi ada apa ya sejenis pelaporan dan pemberitahuan kepada orang tua murid terkait dan perkembangan putranya selama menjadi siswa di SD 02 Lambur. Ada lagi nih Ibu, Ya. hal tadi yang Ibu sampaikan ini faktor selama Ibu di SD 2 Lambur ada hal bagaimana untuk cara untuk mempermudah membantu dalam pengambilan keputusan kasus dilema yang Ibu tadi Begini Bapak, karena kami itu apa istilahnya mempunyai mitra kerja tadi dengan komite sekolah, dengan orang tua wali murid, dengan pemerintah desa, kemudian juga mempunyai stakeholder terkait dengan Bapak Pengawas Bina dan Korwil, kami itu menyampaikan juga ketika saya itu ada apa istilahnya rapat, kemudian pas apa atau diklat atau kalau tidak diklat itu apa ya istilahnya seminar ya baik itu secara daring maupun luring saya apa menyampaikan keluh kesah saya ataupun yang menjadi apa yang menjadi kendala saya, bagaimana solusinya agar bisa diberikan suatu strategi atau statement yang bisa menjadikan apa ya
eh, sebuah statement kita untuk keputusan itu iya, pengambilan iya, resolusi iya, ya seperti itu. Jadi begini, kebetulan itu semua mendukung. Bahkan kemarin itu ada dari apa ya, dari PMP Semarang ya, itu rawuh ke sini terkait dengan apa ada kepala sekolah yang mengikuti diklat inklusi itu, kemudian datang ke sini sekolah mana yang menyelenggarakan inklusi seperti itu. Nah akhirnya bahkan itu memberikan solusi begini Bu, panjenengan kasusnya apa terkait dengan sarpras Pak, anak-anak yang itu yang apa tunarungu itu nggak bisa mendengar Pak, bagaimana caranya, padahal itu dari keluarga yang dalam tanda kutip sederhana, bisa dikatakan kurang mampu untuk membeli peralatan yang bisa menyambungkan anak tersebut biar bisa dengar seperti itu. Aja Bu buat proposal, nanti saya bantu seperti itu lah. Akhirnya dari itu kok ada istilahnya itu gayung bersambut. Nah kemudian dari BPPMP itu langsung telepon kepada dinas pendidikan. Nah akhirnya sekretaris dinas pendidikan bisa menyambungkan ke Basnas. Akhirnya anak-anak kami bisa mendapatkan bantuan sarpras itu bagi anak yang itu tadi apa istilahnya tuna itu. Kemudian apa itu kebetulan yang ini sekarang duduk di kelas 3 ada yang tunadaksa 1 itu dapat bantuan kursi roda seperti itu. Jadi cuma satu. Iya 1 itu kebetulan kelas 3 sekarang. Jadi anak kita yang hebat itu ada 5 jumlahnya 5 itu yang 4 duduk di kelas 5, yang 1 duduk di kelas 3 gitu. Nah tapi itu anak-anaknya yang apa ya yang keinklusiannya atau kehebatannya itu tidak yang laras itu, dia bisa berbarengan dengan anak yang itu, tidak malu, tidak merasa saya seperti ini, tidak. Iya, bahkan kalau kegiatan pembiasaan, misalnya upacara atau Asmaul Husna, itu dia pengen berbarengan di sana. Akhirnya teman-temannya yang dalam tanda kutip teman reguler itu yang normal itu mengambilkan kursi. Nah, ada empatinya. Anak tersebut ada empatinya, mengambilkan kursi. Kamu duduk di sini ya. Nanti kamu jangan turun-turun dulu kalau belum saya angkat. Seperti itu, luar biasa. Teman itu ya tadi yang disampaikan tadi itu sebagai hal-hal yang sudah kami sampaikan pada saya, sehingga tadi yang sudah Ibu jawab, sehingga dengan pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman maupun keputusan ilmiah etika itu sudah diungkapkan dengan, sehingga saya semakin jelas dengan adanya ilmiah etika di SC 2 Langgur itu mengenai inklusi dan yang lainnya sama-sama saling terjaga, saling memberikan hal yang terbaik sehingga tidak ada nilai pembeda. Sehingga dengan adanya penanganan ini ada bantuan juga dari dinas pendidikan dan dari Semarang tentu BPPMP. Iya. Ada kepedulian. Iya betul. Iya. Hal-hal apa yang dialami di SDMD kan akan memberikan suatu dampak yang terbaik sehingga bisa sama dengan yang lainnya. Betul sekali ya. Karena itu tadi niatnya ikhlas itu tadi. Tapi kata saya niatnya itu cekap memiliki apa yang Ibu lakukan. Saya juga terima kasih atas penjelasan sehingga Ibu kepala sekolah yang memberikan waktu untuk saya, sehingga saya tahu dengan adanya beberapa hal dari segi ilmu etikanya, dari putra putri panjenengan, sehingga panjenengan ini suatu kebijakan dari kepala sekolah, sehingga Ibu sebagai kepala sekolah termasuk menjadi seorang yang di negara yang memberikan suatu keputusan yang baik sehingga untuk mengedepankan putra putri kita sehingga berpihak pada sehingga
kami ya mendoakan aja Ibu semoga berhasil, dan saya juga dari SMP nanti saya menunggu dari Ibu yang ke SMP. Iya, sama-sama Bapak Eko. Semoga apa yang saya tadi aturkan pada panjenengan dalam hal panjenengan apa istilahnya terkait dengan pengidentifikasian ED5 etika ini yang saya aturkan pada panjenengan ini benar-benar real, dan juga alhamdulillah itu kami mendapatkan suatu motivasi dan juga istilahnya mendapat benar-benar kebersamaan dari semua pihak stakeholder terkait, sehingga kami sebagai apa yang dituakan saya ya sebagai yang dituakan di SD ini itu lebih semangat lagi seperti itu. Begitu pula ini saya doakan kepada Pak Eko semoga dalam pelaksanaan ini nanti juga apa istilahnya tetap semangat, sukses selalu. Biasa cekap Ibu, terima sangat atas penjelasan Ibu, sehingga nanti bisa bermanfaat untuk saya dan kepada rekan saya. Amin. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Terima kasih.